Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinatun dengan NIM 23650003. Jadi pada video kali ini saya akan mereview materi pada pertemuan ke-7 dengan judul keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan. Untuk capaian pembelajaran yang pertama itu adalah menganalisis persyaratan formil alat bukti elektronik. Yang kedua, mengevaluasi praktik penyajian alat bukti elektronik di persidangan. Yang ketiga, memahami peran digital forensik dalam proses peradilan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi strategi efektif penyajian bukti digital. Untuk sistem elektronik yang memenuhi syaratnya, yang pertama itu persyaratannya sistem elektronik harus memenuhi pasal 15 sampai 16 UU ITE. Yang kedua, konsekuensi jika sistem andal, kualitas bukti original dan hasil cetaknya sama. Yang ketiga, pilihan penyajian, dia bisa digunakan dalam bentuk asli atau hasil cetak. Untuk pertimbangannya, dia efektivitas dan kemudahan presentasi. Selanjutnya untuk persyaratan alat bukti elektronik, yang pertama itu berdasarkan pasal 5 ayat 4 UU ITE. Kedua, pengecualian informasi atau dokumen elektronik tidak sah untuk yang pertama surat yang menurut UU harus dibuat tertulis, yang kedua surat dan dokumen yang harus dalam bentuk akta notaris atau akta pejabat. Selanjutnya berdasarkan pasal 43 UU ITE ayat 3, penggeledahan atau penyitaan sistem elektronik harus dalam izin Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian ayat 4, penggeledahan atau penyitaan harus juga kepentingan pelayanan umum. Untuk prinsipnya dia perlindungan hak privasi versus kebutuhan pembuktian. Kemudian contoh kapan bentuk aslinya lebih baik. Yang pertama itu kasusnya di sini contoh kasusnya perampokan terekam CCTV. Buktinya dia rekaman video digital. Alasan bentuk asli lebih baiknya dia membuat gambar bergerak dan suara, memudahkan pemahaman fakta hukum. Yang ketiga, hasil cetak butuh banyak kertas, tidak efektif, detail mungkin hilang saat konversi. Contoh selanjutnya kasusnya pemerasan via SMS atau email. Buktinya pesan teks digital, alasan hasil teksnya SMS atau email pada dasarnya sama dengan tulisan elektronik. Cukup periksa integritas, ketersediaan, keautentikan. Tidak perlu bawa handphone atau komputer di sidang. Hemat waktu dan biaya presensi. Adapun untuk digital forensik dalam rantaian pembuktian, yang pertama itu pengumpulan, legalitas. Yang kedua preservasi, integrity. Ketiga, analisis, examination, dan presentation, admissibility. Selanjutnya untuk konsep of custody, rantai penyimpanan. Untuk definisinya itu dokumentasi lengkap perpindahan bukti dari temuan sampai sidang. Untuk tujuannya jamin bukti tidak diubah, rusak atau digantikan. Untuk dokumentasi siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana bukti ini dipindahkan. Untuk konsekuensinya chain of custody rusak sama dengan bukti mungkin tidak diterima. Adapun untuk formulir chain of custody, contohnya di sini teman-teman bisa lihat. Untuk slide selanjutnya has value menjaga integritas digital. Untuk definisinya nilai unik hasil perhitungan algoritma terhadap file atau data. Fungsinya itu seperti sidik jari digital, perubahan sekecil apapun ubahas. Algoritma umumnya MD5, SH1, SH256. Untuk contoh file A-nya has ABC, yang ini teman-teman bisa lihat contoh filenya. Nah, selanjutnya untuk write blocker, alat wajib forensik. Fungsinya itu dia untuk mencegah perubahan data saat pengambilan bukti dari media storage. Prinsipnya read only access, jenisnya hardware write blocker, soft write blocker.
Untuk contohnya di sini teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya adalah teknik pengumpulan bukti elektronik. Ini left execution, pengambilan dari sistem aktif. Di sini teman-teman bisa lihat. Selanjutnya tantangan bukti cloud computing, lokasi fisiknya tidak pasti, data bisa di server di negara manapun. Yang kedua multi tenancy, data banyak pengguna dalam server yang sama. Yang ketiga regulasi lintas negara. 4. Aksesnya dia terbatas. Adapun studi kasus bukti dari media sosial, yang contohnya itu kasusnya ujaran kebencian di Twitter. Buktinya ada di Twitter, retweet, like, dan reply. Tantangannya akun bisa dihapus dan konten juga bisa diedit. Untuk solusinya screenshot dengan timestamp permintaan data ke Twitter. Selanjutnya, peran aksi ahli digital forensik. Adapun kualifikasinya sertifikasi CEH, CHFI, dan NC, pengalaman pendidikan, tugas dalam persidangan. Yang pertama itu jelaskan metode pengumpulan dan analisisnya. Yang kedua, buktikan integritas buktinya. Yang ketiga, terjemahkan istilah teknis ke bahasa hukum. Dan terakhir, jawab pertanyaan jaksa, pengacara, atau hakim. Adapun untuk presentasi bukti elektronik di persidangan, untuk strategi efektifnya dia simplitif, yaitu sesederhanakan penjelasan secara teknis, visualis, gunakan diagram, flowchart, atau timeline, demonstrat, tunjukkan cara kerja jika perlu, korobate, hubungkan dengan bukti lain, dan summarize, buat rangkuman jelas untuk hakim. Selanjutnya, common mistakes presentation bukti digital. Yang pertama itu jargon overload, terlalu banyak istilah teknik. Chain of custody lemah, dokumentasi tidak lengkap. Tool dependency, hanya andalkan satu tools tanpa verifikasi. Ignore metadata, tidak analisis informasi tersembunyi. Dan terakhir, presentation format tidak user friendly untuk hakim. Slide selanjutnya di sini untuk tugas kelompok. Adapun untuk rangkuman materinya ini, yang pertama itu keabsahan alat bukti elektronik tergantung pemenuhan syarat formil dan material. Yang kedua, pemilihan bentuk asli atau hasil cetak berdasarkan efektivitas presensi. Yang ketiga, digital forensik dan chain of custody krusial untuk integritas bukti. Dan yang terakhir, presentasi bukti digital harus disesuaikan dengan audiens hakim non teknis. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.